Makanya kalau menyanyi terus membunyikan itu saya sangat hati-hati gitu. Nah, cilakanya lagu-lagu Kristen mainstream kan nyebut nama ilah lain gitu ya, ilahnya orang Islam. Jadi kalau kita memahami bahasa Ibrani itu jadi menyulitkan, karena saya sedang meninggikan nama ilah lain. Itu nama, literalnya nama yang masih disanjung. Misalnya kata God, Tuhan dalam bahasa Inggris, itu dulu nama. God itu nama dewa Jerman. Tulisannya GOTH, bacanya God dan God sama kayak Inggris modern kita yang GOD itu. Jadi seandainya ada orang beragama Jerman kuno, kemudian dia ngomong God, terus kita ikut-ikutan ngomong God sebagai Tuhan, kita nanti diklaim menyembah Tuhannya orang Jerman kuno. Beberapa variasi pengucapan modern God ya God, kayak orang Afrika itu aku lihat beberapa di videonya mengucapkannya bukan God, bukan A tapi O, God gitu ya. Itu berbahaya, sama seperti kalau orang Kristen Melayu mengucapkan nama ilah Arab gitu ya. Resikonya sama karena masih disembah. Jadi kalau kita mengucapkan nama ilah lain yang masih aktif disembah, maka ada ambiguitas secara makna. Pikiran kita juga ambigu. Saya sedang menyembah Tuhan siapa? Makanya ini yang yang perlu kita waspadai. Makanya saya kalau secara literal tidak bisa menerima Allah sebagai nama. Tidak bisa itu ya. Karena secara bahasa itu bukan nama gitu. Itu bukan nama Tuhan kita maksudnya gitu. Jadi kalau kita menganggapnya nama, bahkan hanya sebutan, itu jadi nggak cocok dengan literal. Makanya kalau doktrin-doktrin itu menggunakan kontekstual, ya mau gimana memang mereka begitu ya. Tapi kalau kita berusaha menggunakan literal, itu menyulitkan, tidak bisa. Dan ternyata setelah kita mempunyai metode pelepasan, ini bukan sekedar toleransi, kita tidak bisa pakai. Nanti mempengaruhi kalau kita baptis, kalau kita ngusir setan. Mana ada saya usir kamu dalam nama Allah, tidak ada. Saya sama seperti siapa yang mengusir dalam nama Isa Al-Masih, tidak ada. Jadi kalau tidak ada kuasanya, ngapain kita pakai gitu. Beberapa pengakuan kita menolak Allah gitu secara jelas, menolak nama itu sebagai nama sesembahan. Bahkan ada beberapa manifestasi yang jelas juga ketika menolak nama itu. Jadi ya kalau di kurikulum pelepasan sudah tidak ada toleransi, kita nggak bisa pakai gitu. Cuman dalam pergaulan dengan Kristen yang lain ya banyak toleransi yang bisa kita jadikan alasan gitu ya. Ya saya juga seperti saya bilang minggu lalu gitu ya. Ya saya ibadah di mana-mana di gereja-gereja mainstream ya oke saja. Yang penting saya tidak jadi MC gitu aja. Kalau jadi MC atau WL kan kesulitan gitu loh, karena Fajar sudah masuk. Oke. Jadi menyulitkan karena harus nyebut gitu ya, kecuali bisa cari lagu-lagu yang tanpa itu. Ya saya kalau dulu ya begitu, saya cari lagu-lagu yang tidak ada itunya gitu. Tapi kan sangat terbatas gitu. Makanya memang akan jadi beban mental kalau aktif di gereja-gereja yang seperti ini gitu ya. Sama seperti dulu Yosef juga begitu. Wah, di depan jemaat belum bisa Mas. Ya. Pak Phil juga sama. Ya, aku memberi toleransi gitu ya, karena itu bukan lembaga ET, bukan lembaga El Sadik. Maksudnya mereka masih di bawah payung sinodal gitu ya. Tapi kalau dalam komunitas El Sadik ya
Saya rasa teman-teman juga sudah beberapa merasakan sendiri bedanya gitu. Jadi tidak bisa kita campur gitu ya, berkaitan dengan nama gitu. Sama seperti Kristen Arab nyebut Elohim sebagai Allah, itu sebagai toleransi, tapi aslinya tidak gitu. Karena di dalam Arab nama Yehovah itu ada sendiri, bukan Allah gitu. Ya, walaupun pengen saya sebenarnya kalau termasuk sebenarnya ada beberapa terjemahan Arab yang literal, jadi tidak menggunakan Allah. Mereka kalau ketemu Elohim, mereka nuliskannya ilah, bukan Allah. Aku pernah nemu terjemahan Arab yang seperti itu. Jadi golongan literal dari Arab itu ternyata juga ada gitu. Jadi nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di dunia. Jadi dunia kan misalnya the scripture itu termasuk terjemahan literal. Jadi dia menuliskan Yosua sebagai penulisan Yesus misalnya. Jadi dia tidak nyebut Yesus, jadi nyebutnya Yosua dalam alfabet Ibrani malahan. Gitu. Karena pengen literal gitu. Nah, itu pergumulan nama. Jadi saya dulu juga perlu pembiasaan gitu ya, 2-3 tahun untuk supaya tidak refleks gitu. Karena kadang di otak kan terlanjur, wah aku ya hafal ayat gitu ya, hafal ayat pakai Alkitab LAI gitu ya. Jadi mau nggak mau kan ada beberapa ayat yang menyebut nama ilah lain di pikiran gitu. Jadi ini perlu perlu menghapus memori lama gitu ya. Jadi ada hal baru, saya harus menghapus memori lama. Jadi beberapa perjuangan dalam nama ini, kalau misalnya prinsip secara umum begini, kalau kita menggantikan nama itu, kita menyalahi konsep memegang erat tadi. Prinsipnya adalah saya memegang erat nama itu, mengangkatnya, terus saya membawanya. Membawa kan berarti kemana-mana kita bawa. Jadi kemana-mana kita membawa nama itu loh. Ini penting, ini cap ya. Sama seperti Daniel kalau nggak salah, para malaikat diutus untuk memberi cap T, huruf Taf, kepada dahi orang-orang benar. Nah sekarang kita memegang nama itu, mengangkatnya dan membawanya kemana-mana berarti. Karena kalau kita lepaskan berarti kita pindah agama, pindah Tuhan. Jadi nama ini terus-menerus ada. Ini yang beban mental itu. Jadi kemana-mana pun kita melakukan apapun, nama itu berdiam karena kita yang pegang.